Oke, selamat siang teman-teman Duit HP. Selamat Semoga siang. sehat-sehat semua. Selamat siang Bu Sarah, selamat siang Selamat siang Mbak teman-teman. Panda. Ya, semoga teman-teman semua sehat-sehat, juga teman-teman Duit HP dimanapun berada yang mungkin menonton acara kita ini. Siang ini Duit HP akan membuka sebuah konten baru yang ditayangkan melalui channel YouTube Duit HP, yaitu Sharing Session Duit HP. Di mana topik-topik yang akan dibahas adalah seputar program atau kegiatan, juga sosialisasi dan berbagi ilmu yang akan dibawakan oleh narasumber yang pasti kredibel dan memiliki pengalaman yang mumpuni dalam kaitan dengan topik terkini. Baiklah, tanpa berpanjang lagi, sebelumnya kami akan mengenalkan diri. Saya Vanda Yulianti, selaku manajer publikasi Duit HP yang akan memandu acara hari ini. Bersama kita di sini ada Pak Haryo Dewanto selaku co-founder Duit HP, lalu ada teman-teman dari tim publikasi dan konten, ada Hairunisa, Yuni Permata, Rizky Akbar, dan Muhammad Rifki. Dan tentu saja narasumbernya pasti ada, Ibu Sarah Dewanto. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Sarah Dewanto. Ibu Sarah Dewanto ini founder dan CEO Duit HP yang hari ini akan mengulas topik menarik seputar UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah dengan judul bagaimana cara meningkatkan pendapatan UMKM. Terima kasih Bu Sarah, silakan bisa dimulai untuk menjelaskan sedikit apa itu Duit HP dan mungkin kapan mulai berdiri untuk dikenalkan pada teman-teman lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Mbak Panda atas kesempatannya. Ya saya Sarah Dewanto dari Duit HP dan kita cerita sedikit ya mengenai Duit HP. Duit HP itu adalah sebuah perusahaan fintech yang fokus kepada kaum unbank atau yang tidak memiliki rekening bank dan kita memang, lebih, ininya adalah kepada yang lapisan, piramida bawah ya, bawah piramida, pyramid pyramid. Nah, kita itu, munculnya sebenarnya udah cukup lama, ini di, akhir tahun 2015 dan itu munculnya karena waktu dulu, kami sadar bahwa banyak sekali, mayoritas, orang Indonesia yang tidak memiliki rekening bank. Jadi waktu dulu saya memiliki pekerjaan itu adalah untuk, mengelola dana, $600 juta untuk pengentasan kemiskinan. Waktu itu ternyata susah sekali untuk mendistribusikannya karena, pada tidak punya rekening bank, jadi benar-benar itu harus bawa uang pakai karung, kasihin, masukin ke amplop, terus kasihin satu-satu. Akhirnya karena itu saya sadar, wah ini kalau gitu Indonesia betul-betul perlu sebuah solusi untuk bisa melakukan distribusi, atau melakukan pembayaran, dengan mudah, dengan cepat, dan dengan akuntabel. Jadi, itulah akhirnya, yang membuat saya memutuskan untuk, membangun Duit HP menjadi solusi pembayaran untuk kaum unbank atau yang tidak memiliki rekening bank. Begitu kurang lebih ceritanya. Nah, gimana caranya kita melakukan hal itu adalah justru dengan mitra-mitra dengan partners kami, yaitu toko-toko kelontong kecil kebanyakan. Toko-toko kecil jadi kayak warung-warung yang pada jual sembako, atau ada, toko-toko yang menjual, barang-barang lain dan pertama-tama kita melakukannya adalah dengan distribusi bantuan. Jadi di mana, toko-toko yang bekerja sama dengan kami itu ikut melakukan distribusi bantuan dan alhamdulillah tuh banyak sekali yang selama Covid terutama yang ikut kerjasama dalam program distribusi bantuan kami tuh peningkatannya meningkat sampai 2, 3 kali lipat. Jadi kami sangat senang sekali bahwa di sini kita sama-sama memberdayakan, perekonomian dan UMKM bersama-sama, dan meningkat memajukan Indonesia, gitu. Terima kasih. Wow, berarti ada hubungannya ya Duit HP dengan Mhm. UMKM ya, Bu Sarah. Iya, itu Oke, mitra kami yang ya utama. apa aja, Mak, UMKM apa saja yang sudah bekerja sama dan merasakan manfaatnya Duit HP? Kebanyakan adalah toko, ada yang toko kelontong, ada yang toko,
apa namanya, perlengkapan rumah tangga, ada yang, toko daging, ada yang toko apa. Jadi ini banyak adalah toko-toko kecil, ada toko HP, jadi banyak sekali sih, tapi rata-rata adalah toko atau warung mikro. Karena Oke. memang kami misinya adalah untuk justru mengembangkan UMKM. Itu menjadi sesuatu yang betul-betul maju. Segala jenis UMKM dan untuk kondisi pandemi saat ini pasti akan ada dampak ya. Mhm. Mereka terdampak dengan banyak sekali kendala, apalagi untuk pendapatan. Jadi bisa dijelaskan nih sekarang masuk ke topik utama. Mhm. Gimana teman-teman UMKM ini mampu menghadapi kondisi yang sulit sekarang ini dengan cara-cara tertentu untuk meningkatkan pendapatan mereka. Silakan Bu Sarah. Terima kasih banyak sekali Mbak Vanda. Jadi ini saya izin share screen ya. Mmm, nah ini jadi mengenai, bagaimana meningkatkan pendapatan UMKM. Jadi di sini adalah, yang ingin kita bahas hari ini ya. Sebentar, eee, ini udah kelihatan layarnya ya? Sudah. Udah, oke. Thank you. Jadi kita ngelihat ya mengenai, bagaimana sih caranya untuk bisa meningkatkan pendapatan. Kalau misalnya ini secara umum apapun, kita bisa sebagai UMKM itu bisa, satu adalah meningkatkan penjualan, atau kedua adalah untuk mengurangi biaya. Nah, di sini meningkatkan penjualan itu bisa dengan menjual lebih banyak, menjual lebih sering, jual dengan harga yang lebih tinggi, dan mengurangi, biaya itu bisa dengan mendapatkan supplier yang lebih murah atau mengurangi biaya operasional, misalnya seperti sewa, inventory, staff, dan lain-lain. Nah, tapi di sini saya akan lebih berkonsentrasi pada meningkatkan penjualannya. Oke. Jadi, sebelum kita mulai, kita harus betul-betul mikirin dari barang yang kita jual ya, apakah kita sudah atau barang atau layanan yang kita berikan, apakah kita sudah menyediakan barang atau layanan yang tepat? Nah, itu gimana caranya kita tahu? Apakah satu pertanyaan yang kita harus tanya diri sendiri adalah, apakah kita dibutuhkan? Jadi maksudnya apakah barang atau layanan yang kita berikan itu dibutuhkan masyarakat? Dan kedua, apakah ada pasar? Apakah ada pasarnya? Pasarnya itu bukan artinya pasar yang fisik ya, tetapi jadi bukannya pergi ke pasar itu, tapi maksudnya tempat di mana banyak pembeli. Jadi pertanyaan pertama kita, apakah kita dibutuhkan? Kedua, apakah kita itu lebih baik? Jadi apakah kita bisa menyediakan barang atau jasa itu lebih baik daripada orang lain? Apa sih keunggulan kita? Misalnya, apakah harga kita lebih murah? Apakah barang atau layanan kita lebih bagus? Atau barang kita unik, nggak ada lagi yang jual? Atau kita tuh lebih dekat kepada pembeli? Nah, pertanyaan ketiga yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana saingan kita? Banyak nggak sih saingan kita? Apakah kita lebih unggul daripada, saingan kita? Nah, kemudian keempat, kalau misalnya jawabannya ternyata setelah kita lihat jawabannya tidak, misalnya, oh barangnya ternyata tidak dibutuhkan, atau kita ternyata tidak lebih baik daripada tidak lebih baik, dan udah kayak gitu tau-taunya saingannya banyak banget, mungkin kita harus mulai pikirin, mungkin apakah kita perlu ngelihat ke barang atau layanan yang lain. Mungkin karena satu 2 3-nya itu tidak, mungkin, kita udah waktunya juga kita melihat, apakah ada barang atau layanan lain di mana kita yang punya keunggulan lebih daripada saingan. Oke. Nah, kita banyak yang tadi kita mau harus salah satu yang menjadi yang utama adalah bahwa tadi mengenai kita dibutuhkan atau tidak. Jadi kita harus selalu mulai dari pasar atau kebutuhan pembeli. Jadi tempat yang banyak, pembelinya. Jadi kalau kita mau menjual sesuatu, apakah itu suatu barang ataukah suatu jasa, itu kita hanya jual yang pembelinya banyak. Jadi misalnya seperti contoh A sama B yang di bawah ini ya. Kalau misalnya kita tinggal di daerah yang banyak membuat kebun vertikal tuh ya, yang jualan ini.
sementara kita tuh punyanya adalah botol bekas, botol aqua bekas gitu ya banyak. Apakah kita lebih baik menjual A atau menjual B? Apa nih Mbak Vanda nih? Mendingan jual A atau jual B nih? Kalau misalnya kita kebetulan memang tinggal di daerah yang banyak membuat kebun vertikal. B mungkin ya. Iya, benar. Kita lebih baik kita menjual B. Karena apa? Karena satu, kalau emang kita di daerah yang membuat kebun vertikal yang banyak, apalagi ya. Tapi kalaupun membuat kebun vertikal, itu botolnya aja udah banyak yang diperluin. Harganya juga kemungkinan akan bisa lebih tinggi, gitu ya. Terus habis gitu, orang juga dari waktu ke waktu akan terus bisa akan perlu untuk memperbaiki. Dan kalaupun kita nggak tinggal di daerah yang membuat kebun vertikal, kalau kita kemudian ke digital, banyak juga yang membutuhkan satu sistem khusus untuk bisa melakukan kebun vertikal itu. Sementara kalau misalnya A, itu apa? Satu, yang A itu sifatnya adalah jualnya orang mungkin kalaupun belinya cuma sekali ya. Kedua, udah pasti bahannya walaupun sama-sama itu adalah botol plastik dari bekas minuman, tetapi pasti akan lebih mahal karena ada yang bahan yang buat bunganya, ada yang mungkin bisa buat glitternya atau apa. Sementara yang di kanan itu relatif lebih sedikit usahanya ketimbang yang sebelah kiri itu yang A itu pasti banyak yang harus punya keahlian untuk membuat bunganya dan lain sebagainya. Jadi udah B lebih murah, pasarnya lebih besar. Gitu. Oke, berikutnya adalah selalu mulai dari pasar atau kebutuhan pembeli. Dalam hal ini adalah kita cari masalah yang perlu solusi. Jadi ini nggak harus selalu untuk kita mikirnya, aduh kita kalau cari harus sesuatu yang besar atau harus sesuatu yang sulit atau sesuatu ini siapapun bisa mengerjakan. Jadi bahkan anak sekolah pun bisa. Makanya saya ngambil di sini adalah contohnya, ini kebetulan anak saya sendiri nih. Mereka lagi waktu itu masih SMP, terus ngelihat bahwa ada masalah. Salah satu anak saya, ini yang lagi waktu anak saya yang nomor 2, dia lagi waktu itu kelasnya itu ada di lantai 3. Sementara kantinnya ada di lantai 1. Nah, anak saya yang nomor 2, dia lagi waktu itu sering banget dikasih tugas sekolah yang harus difotokopi oleh semua anak. Nah, coba nih kita kira-kira apa nih ya yang apa sih nih ide-ide? Ini ada ketemu nih masalahnya kayak gini. Nah, kayak gini mungkin Mbak Vanda ada pertanyaan nggak? Ini atau misalnya yang lain nih ada Mas Rifki atau Mas Akbar atau Mbak Ica. Kira-kira kalau kayak gini ada ide apa nih? Yang Membuka muncul dari jasa sini? layanan fotokopi di lantai 3. Oke, buka jasa layanan fotokopi bagus. Atau Yap. apa lagi? Jasa tip buat teman-teman yang fotokopi lewat si anak ini. Pinter. Kedua ya, jadi buat layanan buat fotokopi. Terus apa lagi? Untuk yang pertama apa tuh? Yang mereka kelasnya di lantai 3, kantinnya di lantai 1. Usaha, Usaha apa? dagang, makanan, Dagang makanan. Oke. ya, cemilan. Bagus, itu pinter, bagus semua itu usul-usulnya. Lagi waktu itu, tapi anak saya nggak punya modal sama sekali, dua-duanya. Modalnya modal dengkul. Ini yang satu malah nih harafiah ya, itu dua-duanya nih harafiah modalnya modal dengkul. Jadi apa yang mereka lakukan? Yang kantinnya ada di lantai 1, itu jadi GoFood buat teman-teman sekelasnya. Jadi dia udah sebelum jam istirahat, dia udah ngambil orderan. Nanti untuk setiap barang yang dia beliin buat teman-temannya, nanti dia dapat ini gratis 1. Jadi misalnya kayak gitu, terus nanti dia boleh beli misalnya apa, dia beliin apa, barang macam-macam, terus nanti dia beliin fresh tea, dapat ini komisinya tuh fresh tea 1 atau risol 1 atau apa. Jadi pokoknya dapat 1 barang. Jadi akhirnya dia bisa mengambil tuh sampai 5, 6 anak tanpa modal, benar-benar cuma dengkulnya naik turun ke bawah, dia bisa dapat cemilan sampai 5-6 buah. Nggak pakai uang. Jadi itu yang dia lakukan gitu. Benar-benar modal dengkul dan nggak pakai apa-apa lagi kecuali cuman ide. Nah, yang
banyak tugas sekolah yang perlu difotokopi, itu yang anak saya nomor 3, itu yang tadi dibilang sama Ica. Jadi dia kayak gitu akhirnya sama, dia pesen aja ambil satu-satu semuanya berapa, terus habis itu nanti tergantung halamannya berapa, itu dia kasih tuh lumayan hasilnya tuh akhirnya jadi dia pergi, dia jalan kaki ke pasar dekat rumah. Sebetulnya di depan rumah ada tukang fotokopian, tapi dia bilang mahal. Jadi dia jalan sampai ke pasar, terus fotokopi, marginnya bisa sampai akhirnya lebih dari 60% ya. So, ya modalnya kembali lagi adalah modal dengkul. Nah, hal-hal kayak gini, jadi kita nggak usah mikir, wah kalau usaha terus perlu pakai modal besar, harus pakai gini. Nggak harus. Tetapi kalau kita melihat ada suatu masalah, itu selalu bisa jadi sumber untuk pemasukan kita. Karena masalah artinya dia butuh solusi. Jadi kalau ini kita sama-sama nih di Duet HP nih, itu adalah salah satu ini kita tukang cari masalah. Oh, masalahnya apa, nanti kita cari, kita ini kan solusinya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak punya modal, jangan khawatir. Itu adalah tantangan baru. Selalu bisa ada caranya untuk bisa menyelesaikan. Oke. Nah, ini adalah satu lagi nih yang kita ngelihat terutama saat ini dengan pandemi itu berasa banget bahwa ada perubahan pola belanja dan itu banyak bergerak ke toko online. Saya tadinya juga yang selalu masih belanjanya itu offline, sekarang betul-betul itu hampir full online. Saya tidak pernah lagi ke toko. Dan ternyata memang data-datanya juga menunjukkan hal yang sama. Ini bahwa terdapat peningkatan 44,3% pengeluaran, ini mereka ngeliatnya istri, suami, sama anak ya. Tapi buat istri itu sampai 44,3% itu meningkat di toko online. Itu diantaranya itu hobi sama bayar tagihan. Sementara buat anak juga meningkat 32,8%. Nah ini beda lagi kalau misalnya anak-anak tuh anak-anak produk kesehatan lucu juga ya, dan tagihan. Terus habis itu untuk para suami juga naik sampai 22%, itu banyak untuk tagihan dan kemudian produk kesehatan dan hobi. Jadi ini memang banyak sekali yang benar-benar itu berubah hampir secara keseluruhan itu pindah online. Jadi kalau misalnya sekarang kita mengalami kesulitan di dalam menjalankan bisnis di saat pandemi, emang berasa banget gitu. Dan salah satu kita bisa meningkatkan adalah dengan memperbesar pasar ya. Kalau memang kita nggak ini adalah kita memperbesar pasar dengan jualan online. Gitu. Seperti itu. Nah ini kita alhamdulillah juga berasa banget di Duit HP karena setelah pandemi malahan justru kita tahun 2020 kita penjualannya meningkat sampai 13 kali lipat ya atau 1.300%. Oke, dan nah jadi itu adalah salah satu caranya kalau kita dengan memperluas pasar. Satu, itu misalnya contohnya adalah dengan menjual produk digital dan pembayaran. Jadi bisa yang tadinya nggak ini kita bisa jadi jual pulsa dan token jual pulsa dan token listrik. Bisa juga dengan melayani pembayaran tagihan, BPJS. Terus bisa juga melayani transfer dan pembayaran online shopping. Soalnya kan orang tambah banyak nih online shopping. Jadi kita bisa jadi solusi untuk pembayarannya. Terus kita juga bisa, toko kita juga menerima pembayaran digital. Dan untuk Duit HP itu benar-benar kita bisa, kalau misalnya ada yang menjalankan distribusi bantuan sosial di daerah Anda, itu bisa jadi mitra kita untuk distribusi bantuan sosial. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik, nah ini di sini nih bisa langsung telepon ke sini nih. 0822 600 310 atau langsung bisa download Duit HP dan di situ nanti ngobrol aja di WhatsApp. Nanti ngobrol sama Mbak Ica ya. Iya betul Kak. Iya, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan tinggal telepon Mbak Ica aja. Jadi ini kalau misalnya kayak gini insya Allah bisa, kalau misalnya yang tadinya tidak memungkinkan akhirnya sekarang memungkinkan untuk bisa melakukan semua layanan produk digital ini. Oke. Lalu kedua, apa lagi yang bisa kita kerjain? Tadinya misalnya ngerjain suatu service, tetapi kita ngerjainnya ya cuma sama tetangga yang kenal, sama langganan yang sudah ada. Misalnya apa gitu ya, ada yang mengerjakan
sistem untuk betulin AC atau buat maintenance AC atau misalnya untuk bengkel atau misalnya jadi apalagi gitu ya ada layanan. Nah ini sekarang banyak yang platform yang menyediakan aplikasi yang mempertemukan antara yang memberikan jasa dengan yang melakukan. Jadi misalnya di sini saya ambil beberapa aja sih ya di sini. Ini kami tidak berasosiasi dengan ini, tapi saya ngerasa bahwa mereka itu banyak memberikan apa namanya bisa menjadi solusi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang bisa memberikan jasa, tapi selama ini agak-agak susah selama pandemi, mungkin bisa ikut ke Sejasa atau ke Sikmi atau ke Kanggo atau tukang.com misalnya. Jadi ada banyak kalau yang bisa menyediakan servis itu jadi membuka pasarnya jadi jauh lebih besar. Nah, yang ketiga itu adalah jual barang beneran, barang dan makanan online. Nah, ini juga yang tadinya mungkin ya nungguin orang buat lewat ke depan rumah buat beli itu susah. Sekarang jadinya bisa jauh lebih terbuka gitu ya untuk terima pembeli dari daerah macam-macam. Nah, di sini kita perlu ngelihat nih. Kita ada 2 jenis biasanya buat pengiriman instan dan tidak instan. Nah, kalau misalnya kita memang sanggup untuk melakukan pengiriman instan, jadi misalnya kayak kita restoran udah biasa gitu langsung beli, atau kita misalnya jual makanan frozen yang bisa langsung saat itu juga kita udah punya stoknya tinggal jual, bisa pakai Grab atau Gojek gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak sanggup kayaknya instan gitu ya, saat itu ada yang beli, saat itu langsung menyediakan, bisa juga melakukan ini di Tokopedia, misalnya Shopee atau di Lazada, sehingga nanti kalau misalnya ada yang pesan, itu bisa ada waktunya, kita belikan, terus kemudian baru kita kirimkan. Tapi ini jadinya pasar kita, apakah itu yang jual barang atau makanan seperti ini, atau yang tadinya itu jual jasa, atau tiba-tiba bisa menjadi jauh lebih besar pasarnya. Nah, tapi memang kalau soal saingan ya pasti secara online itu pasti saingannya jadi banyak, benar nggak? Saingannya mungkin yang tadinya ini cuma toko sebelah doang, sekarang jadi saingannya banyak sekali. Nah, gimana nih ya? Jadi ini, bagaimana pemasaran yang baik secara online? Nah, di sini ada beberapa tips nih ya, yaitu satu adalah bahwa nama produk kita tuh mudah dicari, gitu ya. Terus habis itu kedua, bahwa harganya bersaing. Ketiga, gambarnya bagus dan menarik. Keempat, bintang dan penilaian yang baik dari konsumen kita. Kemudian 5 adalah deskripsinya lengkap. Nah, ini maksudnya apa nih saya satu persatu ya, saya akan iniin. Jadi, kalau misalnya kita ngelihat seperti ini, kira-kira ya, dari 1, 2, 3, 4, 5 nih ya, kalau dari gini. Kira-kira ini saya mau beli daging sengkel. Saya akan beli yang mana ya? Pembeli akan beli yang mana ya? Coba Mbak Vanda bakal beli yang 1, 2, 3, 4, atau 5? 1 kalau aku. Mbak Vanda 1? Oke. Kalau Mbak Ica, atau Mas Rifki, atau Mas Akbar? Kalau saya juga 1, Mbak. 1? Yep. Kenapa? Lebih menarik dibanding yang lain. Kalau Mbak Ica? Aku pilih nomor 1. Karena Satu itu semua? agak banyak dagingnya. Oh enggak, ini semuanya setengah kilo ya Mbak? Oh, setengah kilo. Semuanya sama, ini setengah kilo semua? Nomor 1, Kak. Nomor 1? Oke. Kemudian Mas Akbar juga? Nomor 3 kayaknya. 3. Kenapa Iya. Mas Akbar milih nomor 3? Kayak grafiknya lebih menarik aja sih, Mbak. Jadi aku pilih itu. Grafiknya lebih menarik. Oke. Sebetulnya nih kita kalau lihat dari sini, ternyata orang banyakkan nomor 3. Dan itu kelihatan, coba dilihat angka penjualannya ya. 826 dibandingin yang nomor 1 adalah 106, nomor 2 itu 211, nomor 3 yaitu nomor 3 tadi yang 826, yang nomor 4 itu 54, dan yang nomor 5 itu terjual 40.
ini kira-kira ada beberapa hal. Satu memang eh, ini nanti coba diliatin. Kenapa kira-kira orang selain yang itu, kenapa milihnya banyak kan yang nomor 3? Lebih murah dibanding yang lain, Mbak. Ya, jauh lebih murah daripada yang lain. Ini sama-sama setengah kilo semua ya. Oke, terus ini saya inikan lagi berikutnya. Jadi ini gimana caranya itu supaya kita banyak penjualnya, banyak pembeliannya. Itu satu adalah nama produk kita harus jelas. Jadi kalau misalnya dicari atau di search itu mudah dicari. Jadi kalau misalnya kayak gini ada nama barangnya sendiri, ya, kategori, merek, dan keterangan yang menarik pembeli. Misalnya di sini yang nomor 3 itu nama jelas, menarik, dan muncul di pencarian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini kalau misalnya kita barangnya yang kita jual misalnya ada namanya dalam nama asing gitu ya. Jadi dia ada ini daging sengkel, bahasa Inggrisnya ada beef shank, nggak harus ada kayak gitu tergantung dari barangnya. Tapi di sini ada tulisan promo dan itu dan sangat menarik. Tapi sebetulnya emang yang tadi nomor 1 itu juga daging sapi sengkel itu juga bagus bahwa disebutin di depan. Itu juga bagus. Tapi di sini karena ada tulisan promo itu yang bikin orang tertarik juga ya. Jadi udah jelas, menarik, gampang muncul di pencarian, itu yang menjadi yang penting kita lakukan. Yang nomor 2, ini yang menyebabkan bahwa ini kenapa penjualannya 826 dibandingin yang lain. Yang hanya 100, 200, 52, dan 40. Karena apa? Yang tadi dibilang sama Mas Rifki, harganya lebih murah. Jadi kalau misalnya yang kita susahnya kalau kita di online adalah saingannya banyak. Jadi kalau misalnya kayak gitu, banyak orang ngelihat itu selalu memperbandingkan harganya. Jadi dibandingin yang lain dan apalagi yang sebelah kanan ini 72.000, 65, 60 untuk sama-sama daging sengkel dan sama-sama daging sengkel di sini bahkan di sini kelihatan bahwa di sini import tapi harganya 52.000 dibandingkan yang lain-lain itu harganya cukup jauh. Nah, gimana caranya kita bisa mencari harga yang pas gitu ya? Nah, kita kalau kayak itu sebaiknya kita lakukan pencarian barang yang sama atau mirip. Terus kita catat ini harganya pada berapa. Nah, sebaiknya kita terus tawarkan harga sedikit lebih murah dari penjual lain untuk kualitas barang yang sama. Jadi kita ngelihat di sini misalnya saya jadi yang nomor 3 ini ya. Saya ngelihat bahwa di sini ada 265, 60, 72, 54. Saya jual sedikit lebih murah daripada yang 54. Jadinya jual 52,5 sehingga kalau misalnya orang melakukan perbandingan dan yang agak peduli harga seperti saya pasti akan pilih nomor 3. Gitu. Karena harganya lumayan jauh. Gitu. Nah, yang ketiga, ini ternyata teman-teman di sini banyak ngelihat tadi gambar ya antara 1 sama nomor 3. Nah, di sini kita ngelihat bahwa gambar itu sangat pengaruh banget ternyata memang. Jadi di sini kita sebaiknya memang memilih, kita melakukan fotonya, kebayang nggak kalau misalnya yang 5, ada yang milih 5 nggak? Dia dibandingin semua paling sedikit ya, penjualannya 40 ya, ketimbang yang lain-lain. Ini yang nomor 3 tuh sampai 20 kali lipat. Kira-kira kenapa? Orang ngelihat foto ini gimana rasanya? Kayaknya Nggak agak menarik. Nggak menarik, jelas. Nggak menarik. Dan agak-agak ilfeel gitu ya. Aku kebayang, aduh Iya. dagingnya kayaknya nggak seberapa bersih itu digantung kayaknya nggak pakai pendinginan, terus gimana, terus saya jadi mikirin kualitasnya apa. Jadi ini foto tuh harus bagus, jelas, dan membuat orang tuh pengen beli. Nah ini waktu itu ada teman dari Tokopedia yang bilang, oh ini sebaiknya latar belakangnya putih, dan sehingga fokusnya ke barang kita. Jadi ternyata sepertinya dari studinya Tokopedia ngelihat bahwa memang yang di belakangnya latar belakang yang putih itu akhirnya menarik lebih banyak pembeli karena benar-benar ngelihatnya ke situ. Jadi fotonya ini bersih, jelas, menarik,
Tapi ini tadi menarik juga ya bahwa banyak memilih A karena ngelihatnya kelihatannya banyak ketimbang yang nomor 3 ya. Nah, itu juga menarik juga. Tapi itu kelihatannya bahwa banyak yang beli itu karena gambarnya jelas dan menarik, pengen beli, gitu ya. Nah, yang keempat adalah mengenai deskripsi. Nah, deskripsi itu harus jelas, memberikan informasi yang cukup supaya orang bisa memutuskan untuk membeli. Ini saya ambil yang contoh ya adalah nomor 3 dengan nomor 5 nih ya. Jadi di sini nomor 5 tuh cuman bilang gini aja, nggak ada informasi tambahan sama sekali. Gitu ya. Tidak ada informasi tambahan dan ini cuman kalau misalnya yang di kiri itu informasinya jauh lebih banyak gitu ya. Di sini yang saya ada komentar tapi mengenai mereka yang nggak bagusnya adalah ini sebetulnya adalah 500 gram. Tapi di sini membingungkan ya ada 500 gram sama 1 kilogram. Sebaiknya harus jelas. Jadi kalau misalnya emang 500 gram ya 500 gram. Kalau 1 kilogram 1 kilogram. Jadi seharusnya mereka nggak boleh nulis 1 kilogram kayak gini. Kalau misalnya mereka ini hanya 500 gram. Di sini juga ya. Jadi ini agak menyesatkan. Jadi ada walaupun ini sebetulnya menarik tapi pas deskripsinya di sini kurang baik juga gitu ya. Yang berikutnya adalah mengenai bintang atau penilaian. Nah, ini penting banget. Karena kita harus pastikan kita berikan kualitas pelayanan baik dan cepat. Dan pastikan bahwa kualitas produk juga baik dan sesuai harganya. Karena orang walaupun misalnya pertama kali beli, ternyata misalnya ya udah setelah beli yang nomor 3 ini, kayaknya tampangnya bagus, kayaknya harganya bagus, totonya pas nyampe barangnya nggak bagus. Atau lama, atau nyampe barangnya udah bau atau gimana. Orang bakal balik lagi nggak? Pasti enggak. Tetapi kalau misalnya ini dia sampai penilaiannya 4,8 dan menjual 826, pastinya dia juga melakukan itu dengan cukup konsisten sehingga orang balik lagi untuk membeli dari dia gitu. Dan kemudian ini kesimpulannya. Gimana caranya? Jadi mari kita tingkatkan penjualan. Itu gimana? Satu adalah cari barang atau jasa yang banyak pembelinya. Nomor 2 adalah cari masalah yang dihadapi banyak orang. Dan yang ketiga adalah perluas pasar melalui digital online. Gitu. Jadi terima kasih semuanya, ini sharing aja, mudah-mudahan akan bisa membantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Menarik sekali Mbak Sarah. Di sini bisa disimpulkan bahwa dalam kondisi saat ini masalah itu adalah tantangan, ya kan? Tantangan baru dan bagaimana peluang itu adalah menjadi solusi untuk teman-teman UMKM yang mungkin saat ini masih bingung bagaimana nih meningkatkan pendapatan saya ketika pandemi. Banyak hal ketika kita membuka wawasan itu terbuka. Jadi beruntunglah sebetulnya ya UMKM yang zaman sekarang ini bisa berjualan di mana saja, kapan saja, dari mana saja melalui online. Seperti yang tadi Mbak Sarah sampaikan bahwa tempat-tempat online untuk kita berjualan tuh sungguh kaya, banyak sekali. Kita tinggal memilih bagaimana kita meningkatkan kualitas produk kita, lalu bagaimana kita membaca keinginan pasar, juga bagaimana informasi disampaikan dengan tepat, tadi juga ada visual dengan harga bersaing. Itu akhirnya banyak belajar ya Mbak Sarah ya, dari hal sederhana, dari kondisi sulit saat ini, ternyata banyak sekali yang bisa kita pelajarin sejauh kita optimis untuk menjalankan. Begitu. Ada tambahan lagi mungkin Mbak Sarah, ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman UMKM saat ini? Peluang itu ada di mana-mana. Itu buka mata untuk mencari masalah. Jadi kalau misalnya kita sekarang ngelihat masalah, jangan stres. Kita ngelihat masalah, kita justru senang karena ngelihat oh ada masalah ini, jangan ngomel-ngomel, jangan ini bilang masalah tunggu bentar nih gimana ya bisa menyelesaikan. Sehingga itu akan bisa menjadi mudah-mudahan ladang rezeki kita yang berikutnya. Ya. Dan tadi menarik sekali pengalaman putra-putranya Mbak Sarah, bagaimana juga anak-anak akhirnya mengikuti langkah orang tua ketika ada masalah mereka mencari solusi. Nah, itu bisa diterapkan juga sama teman-teman UMKM yang sudah berkeluarga ya Mbak Sarah. Nanti
Anak-anaknya juga mungkin punya semangat yang sama kayak orang tuanya kan gitu. Luas Disuruh kerja. Ya, ya, menarik sekali. Iya. Teman yang lain apakah ada yang mungkin ingin juga berbagi cerita sedikit atau mungkin ada yang ingin tanggapan dari apa yang sudah Atau ada pertanyaan, silahkan. Kayaknya tuh Mas Rifki udah mau nanya terus nggak jadi gitu. Langsung diam lagi. Silahkan Mas Rifki kalau ada pertanyaan. Atau dari Mbak Ica atau Mas Akbar? Jadi teman-teman yang punya usaha-usaha online, mungkin makanan, mungkin apapun. Iya. Ya, oke. Kalau saya sih bukan ini sih, mau kayak cerita aja, kayak dulu saya pernah punya usaha, cuman bukan untuk jual makanan sih sebenarnya, lebih ke usaha jasa sih gitu. Karena dulu ngelihatnya ada potensi di kebetulan jasanya adalah fotografi gitu. Jadi dulu waktu saya masih berkuliah, saya melihat potensi itu gitu, melihat potensi bahwa oh ternyata waktu orang-orang wisuda tuh, karena kalau foto studio tuh harus ngantri kan. Kalau biasa kita wisuda tuh di mana-mana harus ngantri tuh kalau mau foto wisuda tuh. Antriannya biasanya yang foto satu orang yang ngantri tuh bisa 8, 10 itu. Studio tuh pokoknya rame kalau di hari H wisuda gitu kan. Nah, saya ngeliat wah, ternyata ada peluang nih gitu kan. Saya buka foto wisuda tapi bukan di studio. Jadi outdoor gitu jadi sistemnya. Nah, itu memang ada pasarnya gitu. Jadi justru orang lebih memilih outdoor gitu karena pertama nggak pakai ngantri, terus abis itu bisa di mana aja, nggak view-nya tuh nggak cuma, kan biasa latar belakangnya tuh buku-buku gitu kan, kayak perpustakaan gitu. Nah kalau foto outdoor tuh bisa mungkin latar belakangnya rektorat atau bangunan-bangunan khas di kampusnya gitu. Nah itu sih dulu pengalaman saya waktu masih berkuliah, terus sempat curi-curi untuk berusaha lah. Maksudnya untuk buka usaha sama teman-teman gitu sih kalau sharing-sharing gitu sih. Idenya keren itu. Orang sebenarnya itu ya, peluang-peluang seperti itu bagus ketika kita mampu melihatnya dengan baik ya. Betul. Nggak hanya lihat masalahnya aja. Keren-keren. Ada lagi teman-teman yang lain, mumpung masih ada waktu, kita mungkin sekitar 2 menit. Tidak ada? Mbak Yuni? Permisi. Ya. Silakan. Saya mau nanya Bu Sarah. Nah, sebenarnya lebih mau nanya ke arah segmentasi pasar. Nah, itu cara nentuinnya kayak gitu. Menurut Bu Sarah sendiri, cara nentuin segmentasi pasar yang baik dan benar itu seperti apa? Soalnya kalau dilihat sendiri, duit HP juga agak melawan arus kan. Itu yang saya tangkap sih kalau selama ini. Saya sempat kepikiran buka usaha juga, tapi masih bingung buat nentuin segmentasi pasarnya sendiri. Nah, sekiranya ada saran dari Bu Sarah. Sekian dan terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mas Akbar. Nah, kembali lagi kita harus melihat apa masalah yang sedang kita coba selesaikan. Apa itu masalah yang jadi itu yang akan menentukan segmentasi pasar kita. Jadi satu kita ngeliatin kalau misalnya masalah, oh masalahnya ini gitu ya. Harus kita lihat yang menghadapi masalah itu siapa. Misalnya tadi contohnya kayak Mas Rifki ya. Wah dia ngelihat bahwa ini kalau misalnya lagi wisuda nih banyak banget yang kayak gini nih. Jadi di situ udah jelas-jelas ini banyak yang sampai harus ngantri. Masalahnya di situ adalah apa? Itu adalah orang-orang yang wisuda gitu ya. Nah, di situ dia bilang, oh kalau misalnya kayak gitu orang-orang yang lagi wisuda itu perlu jadi segmentasi pasar dia adalah wisudawan. Kalau misalnya dia kayak gitu terus dia ngerjain, tapi coba buka itu fotografi di pasar. Kira-kira ada yang pakai nggak jasanya? Agak jarang. Udah pasti coba orang lagi keluar pasar terus mau dipotret, orang pada marah-marah, ngapain nih? Nggak bakal happy gitu, jadi bakal marah malahan ada kemungkinan apa-apaan sih nih mas, gini-gini. Beda tanggapannya dengan itu. Jadi kita harus ngelihat masalah apa yang sedang kita coba selesaikan dan itu yang menjadi segmentasi dan target pasar kita. Terus kita mungkin ngelihat oke nih, tapi kan orang wisuda cuman sekali setahun. Selain itu apalagi ya? Mungkin kita bisa cari
yang hal-hal seperti itu yang mungkin mirip. Jadi mungkin bukan wisuda, tapi pas lagi ada suatu, saya nggak tahu nih ya, mungkin ada acara atau apa yang lainnya, yang oh kayaknya di sini nih bakal banyak yang perlu jasa fotografer. Nah ini saya nggak tahu nih, kira-kira mana lagi nih Mas Rifki. Tetapi memang oke, jadi kita mungkin aja mulai pertama adalah pasarnya wisudawan. Itu kerjanya Mas Rifki, itu ngeliatin pengumuman orang wisuda pada kapan aja, bener nggak? Kayak gitu nggak kamu? Oh ini nih, di Kurang lebih kapan? begitu, Mbak. Ya pasti ngeliatin, oh ini, oh ini lagi Trisakti, lagi mau tanggal sekian, UI tanggal Iya. sekian, ini tanggal sekian, ini tanggal sekian, terus bikinin jadwalnya. Nah kalau gitu nanti, tapi selalu bisa diperluas lagi. Oh kalau kayak gitu, tapi siapa lagi yang bakal perlu fotografi? Oh yang bakal nyari lagi tuh apa ya, yang acara seperti itu. Atau kalau misalnya enggak, wah ternyata masih Rifki nih lagi umurnya banyak yang udah benar lagi mau nikah. Wah udah tahu nih, kalau kayak gini nih pasti ntar pre-wedding banyak yang bakal butuh, tapi nyarinya di mana? Nah, mungkin kalau kayak gitu bisa misalnya, oh ya ini saya fotografi, gitu. Carinya di mana? Tongkrongin yang oke, orang buat pre-wedding tuh apa ya? Carinya di sebelah mana ya yang orang yang perlu ini? Oh, mungkin carinya adalah yang kalau misalnya ada expo perkawinan, tapi mungkin ada biayanya lebih. Oke, carinya apa? Misalnya orang kalau sebelum kawinan pasti harus ngurus apa? Oh, pasti harus ngurusin undangan. Kalau mau ngurusin undangan itu, misalnya di Pasar Tebet Barat tuh kerjanya tuh pusat undangan. Di bawah ya, Mbak? Di bawah tuh di basement. Misalnya jadi, oh, oke, pasti tuh orang kalau udah mau nikah tuh pada pada harus cetak undangan. Nah, di situ setiap kali ada yang datang, satronin satu-satu. Mbak, udah punya ini nggak buat pre-wedding? Pre-wed ke sana. Jadi kita cari orang yang bakal butuh jasa kita itu di mana. Oke, kalau gitu ini kayaknya buat pre-wedding atau misalnya kayak teman-teman Mas Rifki sendiri gitu ya, udah ada yang beberapa, tapi berapa sih temennya? Kan nggak banyak-banyak juga mungkin, yang semuanya mau nikah gitu ya. Tapi kayak gitu, oh iya kita perluas pasar, cari tempat di mana itu orang yang jadi segmen pasar kita itu ngumpul. Itu tadi, undangan apa, tempat cetak undangan di ini, di Pasar Tebet Barat misalnya, atau ada tempat lagi yang lain. Datengin satu-satu gitu terus, "Oh ya, mau pre-wedding, ini kita lagi promo." Cie. Orang lagi datang, samperin aja, "Ini udah mau pre-wedding," terus kasih contoh misalnya kayak gitu. Atau apalagi gitu pikirin, kira-kira kemungkinan di mana lagi. Nah itu akan selalu bisa atau pakai gedung. Orang pasti kan banyak cari gedung. Nah itu mungkin ada yang kayak gitu yang, ya ini gedung kawinan berapa kali, ya itu bisa di sana liatin, oh kalau misalnya ada yang lagi nyari, bisa di sana juga. Tapi ya kayak gitu contohnya, kita cari siapa yang sedang kita coba selesaikan masalahnya. Dan kemudian kita cari orang-orang yang punya masalah sama itu, ngumpulnya pada di mana. Seperti itu, Mas. Kebantu nggak tuh, Mas Akbar? Terima kasih Mbak, ngebantu banget. Mungkin tambahan sedikit, yang Mas Rifki lakukan adalah melakukan survei dan riset. Itu yang kayaknya penting sekali dilakukan ya untuk memulai satu usaha dan melihat peluang. Seperti itu ya mungkin Mas Rifki ya. Ya, melihat keseluruhan sih, Mbak. Iya. Itu. Ada lagi dari teman-teman lain? Ini Mbak Yuni nggak ada ya? Mbak Ica, ada pertanyaan nggak Mbak Ica? Aku nggak ada sih Kak, mungkin sedikit sharing aja karena aku juga buka usaha kecil-kecilan online. Jadi kalau Jual apa, dari Ca? diri aku jualan makanan Bu, Oke. ketan susu gitu sama ayam geprek. Jadi untuk meminimalisir kerugian, jadi aku bukanya di hari libur seminggu sekali. Jadi aku kumpulin dulu nih siapa yang mau pesan gitu, listnya udah banyak. Jeda malam sebelum dibikin aku stop, kemudian hari minggunya pas libur kerja baru aku kelilingan nganter-nganterin kayak gitu. Terus teman-temanku kan banyak yang curhat ke aku, entah baik dia dalam keuangannya atau dia butuh apa gitu. Di situ aku manfaatin kesempatan itu, kayak temenku nih mau nikah bingung cari undangan digital, berhubung aku ada sedikit ilmu ngedesain kayak konten gitu, jadi aku manfaatin aja, yaudah sama gue aja, nggak apa-apa, terserah seikhlasnya. Lumayan tuh udah 3 atau 4 undangan aku bikin,
Itu lumayan, Alhamdulillah. satu orang itu ada yang ngasih cepet, ada yang ngasih 50 kayak gitu. Terus ada teman lagi yang cerita mau beli barang tapi uangnya kurang. Aku punya ide buat ngutangin dia, aku ngambil berapa persennya kayak gitu sih Kak. Jadi manfaatin aja kalau ada temen yang curhat atau apa, dia butuh Bener. solusi. Pintar Mbak Ica. Emang beneran itu orang kalau misalnya lagi curhat ada masalah ya, kita jadi solusinya itu bisa jadi sumber rezeki buat kita. Pintar banget Mbak Ica. Tepuk tangan. Ini buat semuanya di sini. Pinter ngelihat peluang, bener. Jadi itu mudah-mudahan ya itu dikembangin terus dan memang itu selalu yang menjadi sesuatu yang jangan sampai akhirnya jadi menjadi halangan untuk kita untuk melakukan sesuatu untuk menambah pemasukan atau apa. Karena malahan sebetulnya kesempatan itu luar biasa ada di mana-mana. Cuman bagaimana kita cara melihatnya. Oh ya, ini sebenarnya di sebelah saya ada Mas Haryo. Mas Haryo ada pertanyaan atau tambahan komen? Cukup. Menarik sekali dan di sini kita teman-teman di sini membuktikan bahwa skill itu jangan cuma satu ya. Skill itu harus banyak, jadi saling mendukung. Skill yang satu sedang tidak bergerak, yang satu lagi akan mendukung. Kemudian kita melihat banyak hal dari skill-skill kita ini bisa dikembangkan. Contohnya skill komunikasinya Mbak Ica luar biasa deh tuh. Dari curhat menjadi bisnis. Oke, aduh menarik sekali nih. Materi hari ini tuh betul-betul sangat keseharian ya Mbak Sarah ya. Sangat keseharian, sangat banyak sekali teman-teman di luar sana yang juga sekarang mendadak menjadi pengusaha kecil, apapun itu bidang usahanya. Mudah-mudahan dengan sharing hari ini bisa ada manfaat yang dipetik dari teman-teman semua, kita yang terlibat maupun yang teman-teman di luar sana. Untuk kedepannya semoga acara seperti ini bisa terus kita jalankan supaya banyak membantu memberi inspirasi kepada teman-teman lain. Gitu. Sama-sama, terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Mbak Sarah, Mas Haryo, dan teman-teman lain yang terlibat saat ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara lain dengan tajuk Sharing Session with HP. Narasumbernya siapa saja nantinya kita akan infokan setelah tayangan yang perdana ini hadir. Oke, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Duit HP, follow Instagram Duit HP, terus apalagi Download kita Duit HP. Terima kasih banyak, selamat siang, selamat beraktivitas kembali dan semoga kita sehat-sehat semua. Salam dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya.